Terbuka bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Akhirnya Sarwenda melalui kuasa hukumnya memberikan somasi terbuka buat netizen atau akun-akun yang suka sekali menggiring keluarga mereka, terutama yang dikatakan katanya Sarwenda jalin hubungan dengan veteran dan lain sebagainya. Dan sebenarnya berita-berita seperti itu sudah jauh-jauh hari, beberapa tahun yang lalu sudah ada berita-berita seperti itu. Tapi Sarwenda dengan keluarganya masih sabar. Dan semakin hari pemberitaan itu semakin nggak karuan. Tentunya saya juga mendukung atas ketegasan Sarwenda ini. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, apakah langkah-langkah Sarwenda ini mujarab untuk menghentikan serangan hatersnya kepada keluarganya? Ya, tentunya ada efek jerah, pasti ada hasilnya. Tapi hasilnya ini memuaskan atau tidak? Mari kita lihat di sini ya. Ada semangat di sini Sarwenda untuk memberantas orang-orang atau akun-akun atau netizen yang melakukan pencemaran nama baiknya. Ada semangat untuk menghadapi mereka itu. Kemudian walaupun di sini masih ada saja orang-orang yang tidak menyukai keluarga Sarwenda, kedekatan Sarwenda dengan anak-anaknya. Masih ada saja orang-orang yang berpikiran negatif thinking terkait keluarga mereka. Dan di sini Sarwenda menghadapi kekecewaan juga. Kenapa sih orang-orang ini? Kenapa negatif thinking kepada saya dan keluarga? Padahal saya tidak ada jalinan asmara atau apapun dengan veteran. Nah, di sini ada pihak-pihak yang membuat Sarwenda ini kecewa. Kenapa sekalipun sudah diberikan somasi terbuka, tapi masih saja ada orang-orang yang tidak bisa berpikir secara positif. Selanjutnya ada perencanaan ke depannya. Nah, perencanaan apakah ini? Kalau dari pemberitaan kan kuasa hukumnya memberikan waktu 3 hari agar orang-orang yang sudah menghujat Sarwenda dan sudah menggiring opini atau menggoreng kedekatannya dengan anaknya, di sini diberikan kesempatan 3 hari untuk meminta maaf secara di media sosial. Nah, tapi andai kata nanti ada yang nggak minta maaf, tentunya ada rencana lanjutan dari mereka. Mereka sudah menyiapkan hal-hal itu. Nah, makanya penonton atau akun-akun atau hatersnya yang sudah menyerang Sarwenda dan keluarganya, lekas-lekaslah minta maaf, karena di sini sudah terencana untuk kedepannya. Diproseskah atau bagaimanakah ya kita nggak tahu. Jadi mereka nggak gertak sambal di sini, karena mereka memang akan menerapkan apa yang sudah direncanakan. Kalau masih ada orang-orang yang melakukan penggorengan seperti itu, pasti akan ada ditindaklanjuti di sini. Dan mereka sudah memberikan waktu 3 hari. Pergunakan itu baik-baik untuk meminta maaf ya. Selanjutnya, mereka atau bukan mereka ya, maksudnya Sarwenda ingin keluarganya bahagia di sini, tidak terusik dengan berita-berita seperti itu. Dan di sini ada simbol fokus on the negatif. Janganlah berpikir negatif terhadap keluarga saya. Setiap keluarga memiliki cara didikan yang lain-lain, teman-teman ya. Kalau saya lihat di keluarganya Sarwenda dan Ruben ini, anak-anaknya baik anaknya dengan veteran, misalnya Cici, Tania selalu berpelukan. Mau pamit ke sekolah aja berpelukan, cium kening dan lain sebagainya. Dan ini merupakan didikan yang menjadi hal biasa di rumah tangga mereka.
Mungkin didikan mereka beda dengan didikanmu di rumah tanggamu, di keluargamu. Sehingga kamu memiliki pemikiran negatif terhadap kedekatan Sarwenda dengan anaknya. Nah, disinilah yang membuat netizen ini menjadi negatif thinking, karena mungkin pola asuh dari keluarganya yang berbeda dengan pola asuh di keluarga Sarwenda. Kemudian ada kartu apa lagi kah di sini? Ada 2 cangkir. 2 cangkir ini sebuah hubungan yang saling mengasihi, ya, sebagai orang tua dan anak. Disimbolkan di sini ya, di atasnya 2 orang ini ada simbol malaikat. Nun jauh di sana ada simbol rumah. Jadi hubungan Sarwenda dengan anaknya ini bisa dikatakan nggak ada hubungan yang seperti yang kalian atau seperti yang dipikir hatersnya ini. Ada hubungan yang begini, yang begitu, nggak ada. Ya, nggak ada. Mereka murni hubungan kasih sayang seorang ibu dan anak. Kasih sayang yang tulus keduanya. Lawang mereka ini kalau di shot itu kan ada kru kameranya juga. Nggak sama-sama. Kemudian dipotong-potong lah video-video itu oleh akun-akun yang nggak bertanggung jawab, dan netizen tergiring oleh akun-akun yang penggorengan itu tadi. Selanjutnya, nah, mengapa dia sampai melakukan somasi terbuka? Karena dia ingin melewati masa-masa yang membuat dia sangat-sangat kesal, sangat-sangat kecewa, sangat-sangat dirugikan oleh pemberitaan yang menggiring-menggiring itu tadi. Anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya bisa down kejiwaannya ketika membaca dari atau melihat dari pemberitaan yang ada. Disinilah dia berusaha untuk mengatasi semuanya itu agar ada kondisi kehidupan yang lebih damai nanti, ya. Ada simbol orang naik perahu membawa pedang, ya. Masalah-masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Ini ya. Kemudian demi apa? Demi sebuah perubahan. Ada simbol renewal di sini. Perubahan, kebangkitan terhadap keluarga dan rumah tangganya agar bisa lebih bersih lagi namanya, karena udah tercoreng-coreng dengan berita-berita atau dari akun-akun yang penggorengan itu tadi. Nah, jadi Sarwenda ini berupaya sangat-sangat saya dukung. Karena apa? Karena pola asuh dari setiap masing-masing keluarga itu beda-beda. Dari veteran ke adiknya juga saling berpelukan, cium kening, itu pun kalau mau pisah atau mau ke sekolah. Padahal nantinya juga ketemu, tapi dia lakukan seperti itu. Nah, itu tentunya juga didikan dari kedua orang tuanya. Makanya ketika Sarwenda digoreng-goreng beritanya dengan veteran, terus dari Rubennya juga baik-baikan aja dengan veteran. Dari Jody Onsunya juga baik-baikan saja dengan veteran. Yang nggak baikan siapa? Hatersnya ini loh. Ya, hatersnya ini loh. Karena pola didik keluarga mereka seperti itu. Sudah dari kecil diajari untuk saling mengasihi, ya. Tapi netizennya nggak terima. Karena disamakan dengan pola asuhnya di rumahnya. 3 kartu lagi ya. 3 kartu lagi. The Wheel, roda berputar. Nah, disinilah Sarwenda berharap dengan usahanya ini memberikan somasi terbuka. Juga ada rencana-rencana lanjutan jika orangnya tidak mau minta maaf. Dia berharap dari kondisi ini bisa berputar menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Ada perputaran keadaan seperti itu. Dan dia semangat untuk melakukan upaya-upaya hukum ini. Karena memang tujuannya untuk melindungi keluarganya, ya. Selanjutnya, The High Priestess. High Priestess ini seorang pendeta wanita. Karena setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, dan disesuaikan dengan intuisi dan hati nuraninya,
Makanya Sarwenda ini memutuskan untuk melakukan hal itu, teman-teman. Jadi semuanya ini udah digodok oleh Sarwenda, udah dipikir matang-matang dengan penuh dengan penuh pemikiran. Nanti kalau saya memberikan somasi terbuka, efeknya seperti ini dan lain sebagainya sudah dipertimbangkan di sini. Ya, walaupun mungkin ada orang-orang yang masih saja kurang suka pada Sarwenda walaupun sudah diberikan efek jerah, tapi setidaknya dengan ketegasan Sarwenda ini bisa membuat orang-orang yang jarinya keriting yang ingin menghujat bisa berpikir 2 kali pikiran agar tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus ya, yang membuli dan menghujat dan lain sebagainya. Kalau nggak suka di skip saja, harusnya seperti itu. Kenapa? Kalau di YouTube, di TikTok, dan di IG itu banyak sekali kok hiburan-hiburan yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Jadilah kalau misalnya ada konten nggak kamu suka ya skip saja, daripada kamu terbawa pemikiran-pemikiran negatif yang pada akhirnya jarimu melakukan sebuah komentar-komentar yang kurang bagus. Itu juga kurang elok untuk juga nambah-nambah dosa ya. Jadi marilah kita harus ada kesadaran di dalam diri. Kalau nggak suka di skip saja, kalau suka ditonton. Simple kok hidup ini. Jangan membuat ribet hidupmu dengan mengata-ngatain sesuatu yang tidak berguna.